Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nidia Febrianti dengan NIM 2022-28004 dari Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Tujuan dari video saya kali ini adalah menjelaskan jenis-jenis strategi penetapan harga. Sebelum kita masuk ke jenis strategi penetapan harga, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu strategi penetapan harga dan mengapa sih pentingnya strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah metode yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan harga terbaik untuk suatu produk atau layanan yang dimilikinya. Strategi penetapan yang tepat dan efektif dapat membantu memperkuat posisi bisnis dengan membangun kepercayaan dengan pelanggan serta memenuhi tujuan bisnis. Jenis strategi penetapan harga. Yang pertama di sini ada cost plus. Ini merupakan strategi yang paling mudah dan umum dijumpai. Strategi ini dikenal dengan penetapan harga makro karena bisnis yang menggunakan strategi ini akan memandai produk mereka berdasarkan seberapa besar ingin mendapatkan profit dan keuntungan. Untuk menetapkan metode ini, Anda perlu menambahkan presentase tetap ke biaya produksi produk Anda. Misalnya, kamu adalah penjual jus buah. Kamu membutuhkan 7.000 untuk membeli bahan-bahan. Selain itu, kamu ingin mempunyai keuntungan sebesar 5.000. Itu berarti harga penjualan jus 7.000 ditambah 5.000 sama dengan 13.000. Selanjutnya, di sini ada value base. Value base adalah penetapan harga berdasarkan apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Di dalam metode ini, perusahaan menetapkan harga dengan cukup rendah dibanding pesaingnya untuk produk-produk yang tetap bermutu tinggi. Salah satu bentuk penetapan harga semacam ini adalah apa yang disebut dengan penetapan harga murah setiap hari, EDLP, Everyday Low Pricing, khususnya di tingkat enceran. Apabila digunakan secara akurat, value base ini dapat meningkatkan sentimen dan loyalitas pelanggan bisnis Anda. Strategi penetapan selanjutnya adalah kompetitif. Jenis strategi penetapan harga ini juga disebut dengan penetapan harga berbasis pesaing. Seperti namanya, penetapan harga ini berbasis persaingan dan berfokus pada tingkat pasar yang ada untuk produk atau layanan. Berapa harga produk yang dijual kompetitormu, angka itulah yang dijadikan patokan penetapan harga milikmu. Kamu bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga kompetitif. Sebaliknya, kamu bisa menjual kemewahan atau kualitas dengan membuat lebih mahal. Selanjutnya, going rate. Dalam metode ini, harga ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga pasar atau harga pesaing. Alternatif yang dipilih adalah menetapkan harga lebih rendah dari pesaing sama dengan pesaing atau lebih tinggi dari pesaing. Dengan kata lain, harga dasar penetapan harga atau informasi perubahan harga dari pesaing, dan bukannya perubahan biaya atau keuntungan yang diinginkan perusahaan. Cara ini ditempuh apabila dirasakan biaya produksi sulit untuk dihitung dan reaksi atau tanggapan dari pesaing tidak bisa dipastikan. Selanjutnya, skimming. Saat seri iPhone yang baru diluncurkan, Apple tentu masih menjual iPhone seri lama, akan tetapi harga seri lama ini akan turun. Inilah yang disebut price skimming. Dalam jenis strategi ini, awalnya perusahaan menjual barang dengan harga tinggi. Dengan berjalannya waktu, nilai barang tersebut tentu turun. Nah, harganya akan ikut turun pula. Selain perusahaan gadget, strategi ini bisa digunakan oleh pasar swalayan yang menjual makanan. Ketika sudah sore, harga makanan siap saji di sana kerap diturunkan. Ini dilakukan bukan karena kualitasnya sudah buruk. Tujuan sebenarnya adalah mempercepat penjualan agar tidak ada makanan yang harus menginap. Lanjut, strategi harga diskon. Jenis strategi penetapan harga ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Diskon tunai, 2. Diskon kuantitas, 3. Diskon fungsional, 4. Diskon musiman. 1. Diskon tunai. Potongan harga ini diberikan kepada pembeli yang segera membayar kewajibannya. Bentuk potongan harga ini biasanya menggunakan termin tertentu seperti 2/10, N/30. Yang artinya jatuh tempo pembayaran adalah sampai 30 hari dan pembeli akan mendapatkan diskon harga sebesar 2% apabila dapat melunasi tidak lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi. 2. Diskon kuantitas. Potongan harga ini diberikan kepada pembeli yang melakukan transaksi dengan jumlah tertentu dan berlaku untuk semua pembeli. Yang harus diperhatikan dalam kebijakan harga semacam ini adalah bahwa potongan harga tidak boleh melebihi penghematan perusahaan yang menjual dalam jumlah tersebut. Bentuk dari diskon dan potongan harga kuantitas ini adalah sebagai berikut. 3. Diskon fungsional.
Potongan harga jenis ini diberikan kepada para anggota saluran distribusi yang turut melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menyimpan, mencatat, maupun melakukan penjualan produk perusahaan. Biasanya potongan harga tertentu tergantung dari seberapa baik anggota saluran distribusi tersebut melakukan fungsi-fungsi yang ada. 4. Diskon musiman. Potongan harga musiman diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian suatu produk di luar musimnya. Sebagai contoh, perusahaan melakukan diskon khusus untuk baju hangat ketika musim kemarau. Pemasar kipas angin memberi diskon khusus kepada pembeli yang melakukan transaksi di musim hujan. Selanjutnya, loss leader. Menurut Corporate Finance Institute, loss leader adalah strategi penetapan harga dengan memasang harga barang-barang tertentu lebih murah dibandingkan harga rata-rata di pasaran. Meskipun bisnis mengalami kerugian, namun strategi ini dapat merangsang pelanggan membeli produk lain di toko yang sama. Ketika membeli barang dengan harga yang sangat murah, tentu kamu juga akan melihat barang lain yang dijual di toko tersebut. Sangat mungkin bagimu untuk membeli barang lain karena sudah terlanjur mengetahuinya. Dan yang terakhir, psychological. Dalam kebijakan penetapan harga ini, perusahaan memanfaatkan nilai psikologis pembeli terhadap besaran angka yang menunjukkan harga sebuah produk. Sebagai contoh, perusahaan menetapkan harga produknya dengan harga psikologis Rp9.915 per unit. Dengan harga ini, perusahaan ingin memberi image kepada pembeli bahwa ia tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 untuk membeli produk tersebut, karena harga yang tertera hanya menunjukkan senilai Rp9.000. Itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis strategi penetapan harga. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Bye.